Ya dalilnya tunjukkan. Jangan mentang-mentang Anda Islam, harus Anda tunjukkan dong dalilnya. Kamu buka amin itu di kamus Arab, itu ada yang maknanya. Tidak ada, Bang. Oke, sekarang gini. Gimana asal-usul kata amin? Pernah dengar orang gereja? Pernah nggak pernah dengar di gereja, entah Katolik, entah Kristen, Protestan, orang-orang yang beraliran sedikit ortodoks, ya, gereja-gereja yang gereja-gereja tua itu mengucapkan itu. Saya kasih contoh. Dulu waktu saya kecil, saya itu ke gereja HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Kalau Anda ke gereja HKBP, di akhir-akhir ketika mereka mau pulang, itu mereka akan berkata begini. Amin. 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 Ya udah. Tenang dulu. Ini apa? Amin itu dari bahasa Ibrani. Artinya bukan kabulkanlah doa kami. Ngarang bebas. Dari mana kabar ngarang? Nah, baik. Dan Atep, ya. Coba diulangi lagi itu tentang masalah sholat, tentang masalah Al-Fatihah. Kok kamu tadi bahasanya kalau Al-Quran ini sangat menghina sekali bagi kami, khususnya kaum muslim, menganggap kalau ayat Al-Quran ini buatan tangan manusia. Itu dalilnya apa? Baik. Menurut Anda yang menulis Al-Quran manusia, jangan merokok, Bang. Saya heran loh. Mereka ini, setiap orang yang agama Islamnya kuat, setiap orang yang menggebu-gebu membela Islam, di detik yang sama dia kuat ngisep rokoknya. Ya enggak. Heran saya. Begini, untuk masalah rokok ini di agama kami memang hukumnya makruh. Makruh ini itu fikih juga, Bang. Iya, makanya makruh kan kalau dilakukan saya nggak kena dosa, kalau ditinggalkan saya kena salah. Itu hawa nafsu Anda, Bang. Yang mengatakan itu adalah hawa nafsu Anda. Enggak. Kamu kok nggak percaya nih? Oke lah, jangan bahas itu. Kita fokus yang tadi saja, biar kita nggak lari kemana-mana. Gini, Bang Santri kapok. Gini loh. Anda tadi mengatakan bahwa yang saya katakan itu adalah sebuah penghinaan. Padahal, menurut saya. Oke. Menurut Anda yang menulis Al-Quran itu siapa? Yang menulis memang itu yang menulis. Kalau kita kembali ke sejarah, itu yang pada masa sahabat itu dikumpulkan karena memang khawatir dari beberapa sahabat Nabi. Ditanya yang menulis siapa ini malam. Coba jawab simpel. Apakah yang menulis Jibril, Allah atau manusia? Yang menulis cetak Anis. Ya, cetakan itu kan ketika dia dicetak, maksudnya yang menulis Quran pertama kali itu siapa? Yang menulis pertama kali itu para sahabat. Manusia kan? Ya. Ya. Nah, berarti Quran adalah buatan manusia, setuju? Enggak setuju. Yang nulis bingung. Ini dia. Ini dulu. Gimana? Yang saja. Kamu punya dalil enggak? Apa di Bible apa-apa yang di situ mengatakan kalau Quran ini buatan manusia? Kalau yang menulis, kalau yang menulis memang sahabat. Sahabat manusia enggak? Ya manusia, Nabi manusia, sahabat manusia. Kalau Edis, setan. Nah, gini, Santri. Kamu kok marah? Saya nggak marah, saya nggak pernah marah. Saya ini orang yang jarang sekali marah di channel saya ini. Yang marah-marah muslim-muslim. Enggak, ini aku lihat. Begini Santri, pelan-pelan Santri gini. Oke. Kita buka ya, kita buka Al-Fatihah ya. Ya, betul. Kita buka Al-Fatihah. Al-Fatihah dibuka. Aku saja yang kamu jangan baca Al-Fatihah nanti kamu mu'alaf loh. Saya saja yang baca. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Terus Oke. Siapa yang mengucapkan Al-Fatihah itu? Itu adalah kalamullah. Yang mengucapkan siapa? Yang mengucapkan sekarang aku. Bang, kita ini kan berbicara asal muasal. Bukan berbicara sekarang ini. Pada waktu itu ada pertama, tenang dulu Bang. Kalau Anda ngomong, saya ngomong, kita nggak ketemu. Ya kan? Biar bagus kita diskusi. Gini, waktu itu pertama kali diucapkan, siapa atau ucapan siapa itu untuk pertama kalinya? Itu ucapannya Allah yang diturunkan wahyu pada Muhammad melalui malaikat Jibril. Oke, ucapan Allah. Sebentar, tenang. Jadi Allah mengatakan ihdina siratal mustaqim. Ya, betul. Apa arti ihdina siratal mustaqim? Ihdina siratal mustaqim, ya Allah, semoga kami ditunjukkan ke jalan yang benar. Oke, ihdina siratal mustaqim itu artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Ya, oke, kami. Tenang. Tadi kan Anda katakan itu ucapan Allah. Ya. Jadi Allah meminta supaya ditunjukkan ke jalan yang benar. Sesat dong Allah. Itu ini makanya Allah. Saya bilang sulit ini kayak begini nih. Sulit. Begini. Gimana? Kamu yang pemahamannya salah. Itu kan kalamnya Allah. Diturunkan malaikat Jibril untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan Muhammad saja tidak ada loh di situ, Bang. Mana? Di dalam Al-Fatihah itu tidak ada di situ Muhammad, tidak ada di situ Jibril. Nah itu ihdina kita. Kita itu ya yang baca siapa? Ya Muhammad. Bukan, ya malaikat gini loh, aduh nggak nyambung dia. Nggak percaya. Gini. Gimana? Kita bukan bicara siapa yang baca. Kita berbicara siapa yang pertama kali mengucapkan. Untuk pertama, tenang Bang, tenang. Untuk perdana, tahu perdana? Perdana itu pertama kali. Ya. Yang pertama kali mengucapkan ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siapa yang mengucapkan itu untuk pertama kalinya? Malaikat Jibril. Berarti perkataan Jibril. Iya, perkataan Jibril. Jibril berarti sesat. Kok bisanya sesat Jibril? Karena dia minta ditunjukkan jalan yang lurus. Itu karena mengajari Nabi Muhammad supaya mengajari. Mana di situ mengajarinya? Tidak ada di situ Jibril lagi ngajarin Muhammad berdoa. Kalau Jibril mengajari Muhammad berdoa, harusnya bunyinya begini. Kul, katakanlah ya Muhammad. Kul ya Muhammad. Ihdina siratal mustaqim. Kalau itu masuk akal. Ini Jibril memerintahkan kepada Muhammad supaya Muhammad mengucapkan ini. Tapi di situ tidak ada kata-kata kul. Tidak ada katakanlah. Nggak ada. Di situ tahu-tahu saja dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Yang memiliki hari pembalasan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kalau Anda katakan ini Jibril, saya rasa tidak tepat. Kami di sini pasti adalah sekelompok orang-orang, sekelompok manusia. Nah, iya, nggak mungkin di situ Jibril. Makanya saya bilang Bang, tenang. Makanya saya bilang, sangat-sangat kesimpulan yang logis bahwa Al-Fatihah adalah sebuah syair, sebuah doa dari orang tidak dikenal atau anonimus. Kok kamu bisa mengatakan kalau Al-Fatihah ini sebuah doa yang dari orang anonimus, orang yang tak dikenal itu mana? Karena isi dari Al-Fatihah itu sendiri nampak sekali itu sebuah doa. Coba saya tampilkan ya isi Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya. Terus ya, ihdina siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan
bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya. Walad dolin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya, berarti ini sebuah doa. Ya doa, makanya di belakangnya ada bahasa amin. Terus gimana? Nggak ada aminnya di situ, Bang. Setelah walad dolin tidak ada kata amin. Dengar, tenang. Rumah saya, tenang Bang. Rumah saya itu tepat di samping masjid, tepat di samping musola. Ya kan? Jadi saya tahu persis orang teman-teman saya main kok gimana. Jadi ketika mereka sholat Jumat, walad dolin. Kemudian jamaah mengatakan amin. Betul? Betul, memang betul. Terus saya cek Al-Quran, saya periksa. Ternyata setelah walad dolin selesai, nggak ada amin. Gini, boleh saya jawab? Gantian dong. Silakan. Nah, kalau kamu memang narasimu itu dari hatimu itu memang mau menyudutkan Muslim. Kalau kamu kok berpegangan itu tidak ada di Al-Quran terus menghina Islam, itu ya lucu nih. Lucu. Begini, santri. Ya, begini dulu. Silakan. Kenapa kok setelah walad dolin itu ada amin? Karena kata atau kalimat amin itu maknanya istajib du'ana. Mengarang dari mana? Kepada Tuhan. Ya, lah kamu aku ini Islam ya tahu. Iya, dalilnya tunjukkan. Jangan mentang-mentang Anda Islam, harus Anda tunjukkan dong dalilnya. Kamu buka amin itu di kamus Arab, itu ada yang maknanya. Tidak ada, Bang. Oke, sekarang gini. Gini, amin itu maknanya ulama mengartikan istajib du'ana. Semoga doa saya. Ngarang dari mana ulama? Karena panutan saya itu Nabi Muhammad dan pewaris Nabi itu para ulama. Nah, Anda tidak tahu asal-usulnya. Gini, Anda menjawab secara dogmatis, saya akan menjawab secara kajian ilmiah dan akademis. Baik, dari mana asal-usul kata amin? Dengarkan. Di mana asal-usul kata amin? Pernah dengar orang gereja? Pernah dengar di gereja, entah Katolik, entah Kristen, Protestan, orang-orang yang beraliran sedikit ortodoks, ya, gereja-gereja yang gereja-gereja tua itu mengucapkan itu. Saya kasih contoh. Dulu waktu saya kecil, saya itu ke gereja HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Kalau Anda ke gereja HKBP, di akhir-akhir ketika mereka mau pulang, itu mereka akan berkata begini. Amin. 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 Ya udah. Tenang dulu. Itu masih ada di gereja-gereja yang liturgisnya itu masih ngikutin cara-cara yang agak lama-lama. Masih ada itu. Di Katolik ada, di HKBP ada, di gereja-gereja mana itu banyak masih ada seperti itu. Makanya saya bilang gini, sangat kuat sekali dugaan bahwa orang Islam nyontek orang Kristen. Gak percaya. Yang gak percaya. Kalau begitu dari mana kata amin itu datangnya? Dari penutup Al-Fatihah. Orang gak ada di surat Al-Fatihah. Apa di Bible ada itu yang tadi ada? Kamu bilang. Ada. Coba. Di Bible ada. Coba. Baik, saya tunjukkan ayatnya dalam Bible. Waduh, sungguh nekat yang nyata dia ini teman-teman. Baik, saya tunjukkan dalam Bible ya. Kamu umat Islam itu amin maknanya semoga mengijabah atau apa itu namanya? Karangan orang Islam, Bang. Ya, iya, di dalam Al-Quran, begini, saya kasih tunjuk. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada kata amin yang bermakna kabulkanlah doa kami ijab. Nggak ada. Kata amin muncul. Sebentar Bang, satu-satu ngomongnya. Ya, Anda selalu semangat 45. Tidak disertai dengan... Anda ngomongnya semangat 45, tapi tidak disertai dengan intelektualitas. Semangat tapi semangat boleh, tapi jangan
itu nggak perlu pakai dalil sama intelektual, kamu itu cukup pakai akal saja. Saya sudah tak pikir, ini. Makanya ini saya sudah siapkan Al-Quran. Kemarin kamu minta dibacakan, kemarin saya belum wudhu. Makanya saya dosa kalau saya megang. Baik, saya bacakan Ulangan pasal 27 ya. Ada berkat dan kutuk. Nih, Mas, amin itu artinya apa? Amin itu dari bahasa Ibrani. Artinya bukan kabulkanlah doa kami. Ngarang bebas. Dari mana kabar ngarang? Nah, baik. Itu aminnya Kristen, aminnya Muslim. Iya, aminnya Islam niru orang Kristen dan Yahudi. Mana? Baik, kita mulai dari pasal ini ya, masalah berkat dan kutuk. Perhatikan. Ya. Nih ya, orang-orang Yahudi itu mereka mengucapkan berkat dan kutuk di dua gunung ya, di Gunung Ebal dan Gunung Gerizim. Perhatikan. Nih. Ke-12, dengarkan dulu biar Anda tahu arti amin. Ya, dengarkan. Ke-12 ucapan kutuk. Pada hari itu, Musa memberi perintah kepada bangsa itu. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu. Yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Binyamin. Dan seterusnya. Perhatikan, saya baca. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dengan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Perhatikan. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak-anak yatim, janda, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah dan seterusnya. Oke, sekarang begini, yang mau saya tanyakan, dengar, arti amin itu artinya, sebenarnya artinya iya atau demikianlah itu terjadi. Itu sama, istajib. Ngarang sama. Nekat yang nyata sama dari mana? Kamu. Oke, kalau begitu amin itu bahasa apa? Kalau begitu amin bahasa apa? Gantian, aku yang bicara. Stop. Gantian, aku udah paham. Itu tadi yang kamu baca, itu laknatan atau itu doa, permintaan. Sehingga berkatalah kalian semua amin. Artinya apa? Mengiyakan. Ya. Oke, di mana ada amin dalam Al-Fatihah itu? Makanya itu amin itu. Bukan yang saya tanya, di mana aminnya dalam Al-Fatihah? Di amin Al-Fatihah itu tidak ada. Tidak ada, berarti aminnya nyontek orang Kristen dan Yahudi. Begini. Orang sholat, ya, di dalam sholat setelah Fatihah tidak usah baca amin, tidak membatalkan sholat kok. Nah, terus kenapa sekarang ada amin? Karena kita ngikutin Yahudi dan Nasrani, itu jawabannya. Jangan karena ngarang bebas. Itu yang kamu baca itu tadi. Amin itu mengiyakan doa, bodoh. Yang saya tanyakan di mana dalam Al-Fatihah kata itu? Setelah waladolin selesai, nggak ada kata amin.